Yang kedua, di Perjanjian Baru itu adalah pengajarannya itu justru tidak terkait dengan hal-hal teknis tentang persembahan ya, tetapi Tuhan Yesus justru lebih banyak mengajar tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap harta dan bagaimana kita harus memiliki hati yang murah hati kepada orang lain. Matius 6, 19 ayat 21 dikatakan ini terkait dengan sikap terhadap harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus menyoroti tentang bagaimana harta itu punya potensi untuk menjadi tuan atau menjadi berhala. Karena itu di bagian-bagian bawahnya Tuhan Yesus berkata, kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi pada Tuhan dan kepada Mamon. Pasti akan milih salah satu. Kalau kamu mencintai harta, tidak mungkin kamu akan bisa setia dan melayani Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Nah, karena itu kemudian sikap yang kemudian ditanamkan, diajarkan Tuhan Yesus adalah sikapmu terhadap harta adalah jangan ngumpulin harta di dunia ini. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Caranya bagaimana? Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Teman-teman nanti boleh lihat ya, saya lupa ya di Matius atau di Lukas, yaitu tentang kejadian di mana ada seorang pemimpin muda yang itu datang kepada Tuhan dan bertanya bagaimana cara dia mendapatkan hidup yang kekal, masuk kerajaan surga. Dan Tuhan mengatakan lakukan semua hukum Taurat. Ya, dia mengatakan saya sudah melakukannya sejak masih muda. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, oh masih kurang satu. Jualah seluruh hartamu, berikan pada orang miskin. Dan dengan demikian kamu mengumpulkan harta di surga. Jadi pengajaran Tuhan Yesus artinya mengumpulkan harta di surga itu adalah memberikan harta kita kepada orang lain, mempersembahkan harta kita. Paulus menegaskan pengajaran itu dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap atau mengandalkan ya. Jangan mengandalkan pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus itu menegaskan pengajaran Tuhan Yesus. Simpanlah hartamu itu di surga. Caranya murah hati. Bagikan pada orang lain yang membutuhkan. Berikan persembahanmu. Memberi kepada orang lain. Maka saya sedang menginvestasikan harta saya itu di surga. Dan pengajaran ini itu sangat kuat teman-teman. Pengajaran tentang cara pandang terhadap harta dan kemurahan ini menyimpan harta di surga itu sangat-sangat kuat. Sehingga ketika setelah Pentakosta, gereja pertama di Yerusalem itu menunjukkan sifat murah hati yang luar biasa. Teman-teman nanti bisa baca ya di Kisah Rasul awal ya, Kisah Rasul 4 ya. 32-34 di sana dikatakan bahwa kumpulan orang percaya itu tidak ada yang berkurang. Kenapa? Tiap hari ada saja orang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya, dan kemudian hasil pembeliannya itu diserahkan kepada rasul-rasul untuk kemudian dibagikan pada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka tidak ada yang berkekurangan. Kemudian ada salah satu contoh yang kemudian dipakai contoh itu adalah Barnabas yang memberikan menjual tanahnya yang di Siprus itu kemudian mempersembahkan. Dan itu kemudian kita tahu insiden berikutnya ada orang yang namanya Ananias dan Safira. Mereka melakukan praktek pembelian tetapi dengan hati yang tidak benar. Dan Tuhan memberikan disiplin yang sangat keras kepada mereka. Sekali lagi itu untuk menunjukkan bahwa bukan masalah memberikannya, tetapi sikap hati yang benar. Dan sikap hati yang benar itu akan menghasilkan sebuah aktivitas pemberian yang benar di hadapan Tuhan. Orang bisa melakukan aktivitas memberi tanpa sikap hati yang benar. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hati yang benar, cara pandang terhadap Tuhan benar, cara pandang terhadap harta benar, cara pandang terhadap orang lain itu benar, maka dia pasti akan menghasilkan buah berupa pemberian yang tulus kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Itu pengajaran di Perjanjian Baru, kritik terhadap orang Farisi yang formalitas melakukan persembahan persepuluhan tetapi tidak dengan sikap hati yang benar, yang penuh belas kasihan. Kemudian yang kedua, pengajaran yang terkait dengan sikap kepada harta dan bagaimana bisa menggunakan harta itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah ada beberapa bagian yang terkait dengan petunjuk praktis dalam persembahan, dan ini terutama di surat-surat Paulus ya. Ada dua bagian yang akan kita baca terkait dengan secara praktis
Petunjuknya seperti apa? Yang pertama adalah 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala sekasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada beberapa prinsip yang kita bisa lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah persembahan atau pemberian itu harus dilakukan dengan kerelaan hati. Rela hati. Kalau dalam terjemahan yang lainnya itu dikatakan bahwa ayat 7 ya. Kalau dalam LAI kan dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kalau terjemahan yang lainnya ada yang mengatakan begini teman-teman. Hendaklah masing-masing memberi persembahan itu sesuai dengan keputusan atau komitmen yang sudah dibuat. Jadi itu dorongan bikin komitmen. Mau memberi berapa. Itu sudah ada komitmennya. Kemudian yang kedua, jangan dengan sedih hati. Sedih hati itu sebenarnya dengan bersungut-sungut ya, grudgingly, ora lilo sana. Ini gandeng harus ya, atau gandeng aturannya begini ya sudahlah saya harus memberikan, tetapi sebenarnya hatinya saya nggak rela ini memberikan, itu berat gitu ya. Sehingga kemudian biasanya wujudnya adalah pokoknya yang penting memenuhi standar minimal ya, memenuhi aturannya bagaimana, udah saya bayarkan, habis itu udah tugas saya sudah selesai ya. Tapi dia memberikannya tidak dengan rela tapi dengan sedih hati, atau karena paksaan ya, compulsory, karena aturan. Karena ada aturan begini, maka saya memenuhinya. Tetapi sebenarnya dia tidak memberi dengan sukacita. Tidak memberi bukan karena keputusannya atau komitmennya sendiri, tetapi karena dipaksa oleh keadaan. Oleh aturan tadi ya, untuk memenuhi formalitas dan seterusnya. Kemudian, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita itu, terjemahnya itu hilarious. Hilarious itu senang banget itu ya, sampai ketawa-ketawa dan sebagainya. Meriah banget. Jadi Tuhan itu mengasihi orang yang memberi itu dengan sangat liberal, dengan sangat ini ku berikan ya, tidak dengan ngitung-ngitung, tidak dengan, tetapi ini ku berikan karena aku ingin memberi, karena aku tahu bahwa Tuhan yang mencukupi hidupku, karena aku tahu bahwa Tuhan sudah mencukupiku, dan karena aku tahu bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhanku ya. Ayat 8 itu janjinya adalah Allah sanggup memenuhi semua kebutuhanmu, jangan khawatir, bahkan bisa melimpahkan kasih karunia sehingga bisa berlebih dalam berbagai kebajikan. Itu ayat yang pertama. Bicara tentang pemberian atau persembahan itu harus dari komitmen, keputusan kita. Bukan karena dipaksa, bukan dengan bersungut-sungut, ya, tetapi dengan rela, keputusan sendiri, dan melakukannya dengan sukacita. Ayat 6, itu tidak lagi ada ukuran 10% atau 20%, 30%. Ayat 6 mengatakan, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Prinsipnya itu, jadi tidak ada lagi berapa persen itu bukan menjadi hal yang utama yang dipertimbangkan. Tapi kalau kamu ingin mengalami Tuhan dengan lebih melimpah, berilah dengan lebih banyak. Berani untuk memberi dengan lebih melimpah juga. Bukan berarti kemudian hitung-hitungan ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada yang kemudian bikin rumus ya. Kalau memberi sekian nanti akan baliknya sekian, kayak wong dagang. Tidak, ini bukan masalah begitu. Kesadaran bahwa Tuhan menghargai orang yang rela memberi dan akan memberkati. Dan bentuknya tidak selalu berupa finansial. Bentuk berkat Tuhan itu bisa macam-macam. Ya, ada orang yang mungkin tidak banyak duitnya ya, tidak mendapatkan dia persembahannya banyak tapi uangnya banyak. Sepertinya tidak. Kok orang balik katanya menuai banyak ya, padahal dia menaburnya banyak. Tapi bisa jadi dia bertahun-tahun nggak pernah sakit, keluarganya beres-beres semua, tidak ada yang harus keluar masuk rumah sakit dan seterusnya. Tidak ada banyak kecelakaan atau kerumitan atau persoalan dalam rumah tangga dia. Itu adalah bentuk-bentuk tuaian sebenarnya berkat Tuhan yang tidak selalu itu dalam bentuk harta atau uang. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu dari 1 Korintus 16, 1-2. Ya, ini terkait dengan hal-hal praktis mengenai persembahan. Jadi jemaat Korintus itu sudah punya komitmen untuk membantu jemaat yang berkekurangan, dan mereka akan mengumpulkan persembahan itu untuk dibawa dan diserahkan kepada orang-orang kudus yang memerlukannya. 1 Korintus 16, 1-2 demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah,
supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan ketika aku datang. Nah, kita melihat ada beberapa prinsip petunjuk praktis Paulus bagi jemaat yang akan yang memberikan persembahan. Yang pertama adalah itu sifatnya teratur. Ya, terjadwal teratur. Dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Ya, karena pada hari pertama tiap minggu itu biasanya ada ibadah. Jadi Paulus pengen kamu siapkan itu. Kamu siapkan, kumpulkan pada hari itu. Diprogram, teratur. Ya, kalau dalam konteks ini adalah setiap kali hari pertama dan tiap minggu, berarti waktu mereka beribadah, itu mereka membawa persembahan yang sudah menjadi komitmen mereka itu. Kemudian yang kedua dikatakan di ayat itu, hendaklah kamu masing-masing, berarti tiap orang nih, masing-masing, each people, setiap orang punya tanggung jawab untuk memberi sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Besarnya bermacam-macam, sesuai dengan berkat Tuhan yang mereka terima. Orang tidak perlu merasa bangga kalau bisa memberikan banyak, orang tidak perlu merasa minder kalau dia memberikan lebih sedikit. Mengapa? Karena berkat Tuhan memang ukurannya beda-beda. Tuhan tidak memandang nominal besar sedikitnya, yang dipandang adalah kesetiaan, konsistensi, dan sikap hatinya. Ya, karena memang berkat Tuhan untuk setiap orang kan berbeda-beda, penghasilan kita berbeda-beda. Tetapi Tuhan tidak melihat pada nominal akhir yang diberikan, tetapi kepada kesungguhan, kepada komitmen, kepada kesetiaan. Teman-teman tentu ingat ya, waktu Tuhan Yesus itu berada di depan bait Allah dan melihat ada janda miskin yang memasukkan 2 koin itu ke dalam kotak persembahan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, janda ini memberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Mengapa? Karena yang lainnya itu memberikan setelah mereka berlebih. Ketika mereka melimpah, mereka memberikan dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberikan ketika dia berkekurangan. Ketika dia kekurangan itu bukan alasan bagi dia untuk tidak memberikan persembahan. Satu hal yang seringkali menjadi pergumulan ya bagi beberapa umat Tuhan adalah mereka ngitung. Lah wong penghasilan saya aja mepet, saya aja kurang kok masih memberikan persembahan. Apa enggak semakin mepet toh? Ya. Kekhawatiran. Ketakutan bahwa Allah tidak sanggup memelihara dia. Sementara si janda miskin yang menjadi contoh itu adalah di dalam kekurangannya. Gajinya atau pendapatnya, penghasilannya satu hari itu diserahkan semua untuk persembahan. Karena hatinya yang mengasihi Tuhan dan ingin memberikan persembahan itu. Ya, dan Tuhan menghargai yang seperti itu.